Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lokasi dari Prigen ya, Gunung Arjuna ya. Nanti insya Allah kita akan silaturahmi ke kediaman Yai Karto guys. Ini kita akan belok ke kiri ya, ke arah Bangil guys. Itu dia guys ya. Gunungnya sudah terlihat di ufuk barat guys. Ini matahari akan terbenam dari arah barat guys ya. Ini dia guys ya. Kita akan belok kiri ke arah Pandaan. Ini dia guys. Sudah akan belok ke kiri guys. Ini dia ya, kita akan mengarah ke Pandaan, Bangil Beji. Bangil Beji ya. Iyalah masa kagak. Kita exit tol ke arah Bangil ya. Itu dia gunungnya ya, jelas di depan terlihat ya. Yang mana ini apa ini? Ini. Bagus ya? Iya. Cuma kan ini. Ya beginilah nasib perantauan. Biarinlah. Saya hanya mengikuti Oke guys, ini Bangil guys, Bangil guys, Bangil guys, gerbang tol Bangil, jelas ya. Bangil. Oke guys, ya, oke guys. Dari arah Pandaan kita akan belok ke kiri. Belok kiri ke Jalan Dr. Sutomo. Jalan Dr. Sutomo, Rambu Tretes, Trawas, Surabaya. Kita ke arah atas ya guys ya. Terus sejauh 2 km. Kita naik ke atas guys ya. Ke atas ya guys. Iya, sabar nanti. Adik nggak mau, adik minta di sini. Biarin wes. Malah pemandangan. Sabar wes, sabar, tenang. Oh ya nanti sama adik Ilman aja kok. Nanti kalau dari sana nanti pangkuan adik. Bangku kapan? Yo kok aku dek. Ya Karto mangke habis ini loh. Sabar. Coba. Oke guys, ini dia kita naik ke atas. Ojo sandaan ini. Kamu ini vitamin C-nya itu 1000 mg ini. Iya. Hotel Surya. Gila paling Hotel Surya. Hotel Surya. Lihat ini dia ya. Kota Pasuruan dari atas Tretes Prigen guys ya. Reca Didik di depan ya. Masya Allah, depan itu kota Pasuruan guys. Depan kota Pasuruan guys. Emang mantap. Wih, alhamdulillah, masya Allah, keren ini, keren. Keren, kelihatan kota Pasuruan di sini tuh, lampu-lampunya banyak tuh. Wow. Keren Bo. Aduh, lampu-lampunya guys, kota Pasuruan guys, tuh guys. Tuh.
Moni Yai Karto. Yai Karto. Yai Karto. Yai Karto. Oh, udah guys. Dari putanan enggak. Coba sih. Wow. Kolam ikan dalam kolam. Tenang Wow, gini. Sering kaca. Oke. Oke. Apa dicum-cum? Oh, dicum-cum. Enggak. Enggak semua. Oke guys, udah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa rawuh teng daleme Yai Sukartong Yai. Tentunya sosok Yai kalau bagi kami santri Tebirung sudah tidak asing ya Yai. Apalagi kalau ilmu alat khususnya sorof ya Yai. Masya Allah. Tentunya kalau alumni-alumni itu pasti menceritakan Pak Karto kalau fa'ala ya fulu fa'lan tuh Yai. Kalau di sekolah memang itu, tapi ketika ngaji itu nahwu saya. Oh, Masya Allah. Kalau di sekolahan memang sorof, tapi Iya. kalau ngaji nahwu ya Yai. Nahwu fikih. Nahwu fikih ya. Iya. Nun sewu Yai, mungkin bisa sedikit disampaikan tentang CV ataupun RH panjenengan nun sewu masuk pondok Tebirung tahun pinten ngaten Yai, monggo Yai. Baik, siapa tahu Wah. alumni-alumni yang baru-baru atau mungkin yang sudah lama ingin mengetahui nun sewu Yai. Tentunya nggak perlu diriwayatkan. Masuk tahun pinten nggih ya nun sewu Yai? Gitu. Tahun 69. Ah, tahun 69 ya. Lalu saya ngajar ngaji Oh, nggih. itu tahun 73. Oh. Tahun 9 masuk tahun 73 sudah ngajar nggih ya? Ngajar kitab Mutamimah malah. Utamimah nggih. Iya. Tahunan. Waktu itu sewu ya, kalau 63 waktu itu 73. oh, maksudnya 69 69. 69 mohon maaf. Maksudnya 69 waktu itu kalau strata pendidikan apa? Sanawiyah atau Sanawiyah saya. Sanawiyah nggih? Sanawiyah hanya pelajarannya agak tinggi gitu. Oh, Iya, Alfiyah itu di Sanawiyah. nggih nggih nggih. Alfiyah di Sanawiyah. Untuk aliyahnya itu sudah nggak ada nahwu, Oh. yang ada balaghah. Balaghah. Kalau di Sanawiyah ada balaghah juga, tapi Iya. dia masih bawah gitu, Iya. dasar. Berarti waktu pas zamannya Yai untuk Alfiyah itu di Sanawiyah ya ya ya. Iya, pelajarannya. Fathul Mu'in di Sanawiyah, ya Fathul Mu'in banyak itu. Mu'in balaghah. Terus sorof itu di Ibtida. Oh, berarti MI. SP. SP. Atau SP ya? SP ya. Berarti sorof itu di SP ya ya. Iya. Berarti kalau sudah masuk Sanawiyah itu sudah Alfiyah. Alfiyah. Heeh. Untuk mohon maaf, Jurmiyah atau Imiriti? Jurmiyah di SP juga ya. Di SP. Oh, SP. Nggih, nggih. Sorof di SP, ya.
Berarti waktu pas sanawiyah tuh sudah Alfia ya Sudah ya. Alfia. Bisa atau enggak itu terserah. Benar Masya nggak paham. Allah. Siap. Tapi yang jelas itu yang mendukung itu ngaji. Kesadaran ngaji besar sekali waktu itu. Iya. Sehingga mungkin sekolahan belum selesai, Iya. ngajinya sudah khatam. Jadi ketekunannya melebihi daripada Iya. jam belajar, nggak ada jam belajar, nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Saya kalau waktu pas zaman saya itu kan habis sholat isya kan ya kita jam belajar Iya. sampai sebelum makan malam ya kan. Waktu Iya, zaman iya, saya iya, itu iya, gitu. iya, Kalau waktu iya. pas zamannya Yai nggak ada ya. Berarti Nggak lebih ada. ke kesadaran ya ya. Iya, ketekunan. Padahal Ketekunan. nggak longgar. Karena tadi tuh ya apa kesadaran dan keinginan untuk bisa itu ya Untuk ya. menuntut ilmu itu Menuntut ilmu ya. niat dan minat. Niat dan minat ya, ya. Iya. Masya Allah. Niat dan minat ada, ya. minat betul-betul dilaksanakan. Nggih. Dua-dua ini harus ada. Niat dan minat ya Iya. ya. Ada niat, nggak ada minat ya yang mondok tapi kan Berarti dua-duanya harus bersamaan. harus itu. Niat dan minat ya ya Iya. ya. Siap. Mohon izin Yai, waktu itu Yai kan tahun 69 ya ya. Iya, Terus 73 Yai sudah mengajar kan Yai? ngajar ngaji bukan ngajar. Iya, ngaji ya. Iya. Mohon izin waktu pas tahun 69 itu kan untuk kiai-kiainya ada Masih lengkap. lengkap ya ya, ada Kiai Idris, ada Yai Samsuri, Yai Iya. Adlan Ali. Iya, ya Sobari, Iya, Sobari. ya Imanan, ya Masun, ya Falak itu dari yang Aduh, yang dari sebelah ya ya. ya, ya Mahfud, Yai Mahfud. ya, lengkap ya dan juga menyatu memang, menyatu sehingga cukir itu sudah tebireng berarti. Nggih. Cukir itu tebireng, Cukir sebelah itu- juga tebireng. Nggih. Kemarin waktu pertemuan Kalbi Kalb Nggih, leres ya. kan mengatakan kan bahwa cukir itu tebireng, Nggih, sebelah juga tebireng. kebirang. Karena tadi tuh ya, kalau lihat historinya itu seluruh kiai-kiainya jadi satu ya. Iya. Ya. Ya mana nih? Memang kualitas kayaknya. Iya. Karena tadi tuh ya yang perlu kita garis bawahi niat dan minat tadi tuh loh ya. Niat dan minat yang mungkin harus ditumbuhkan untuk santri-santri sekarang nih ya. Iya. Berarti waktu pas zamannya Yai Soekarto untuk sanawiyah saja sudah alfiyah ya. Iya. Malahan sebelumnya itu tidak. Tapi Ya. tidak waktu itu. Iya, SP itu bukan ya, bukan beda ya. bukan. Ibtidaiyah. Tidak iya. Waktu itu ada ya, mohon izin tahun 69. Nggak ada sudah Sudah nggak ada ya? perubahan. Asalnya kata-katanya itu Iya. dulu itu alfiah itu tidak. Akhirnya dirubah lagi karena generasi aja lah. Ya, akhirnya alfiah diletakkan sanawiyah itu, kemudian tidak pakai nahu imriti, Nggih. ya mentamiman macam-macam lah, SK Nggih. termasuk. Mohon izin ya, kalau kita melihat dengan tingkatan pada saat Yai tahun 69 dengan beban pelajaran yang mungkin saat ini ya, mohon maaf walaupun mungkin tidak bisa kita bandingkan apple to apple ya. Saya yang jelas mungkin zaman dulu yang tadi yang Yai bilang ada niat dan minat kayak gitu. Istilahnya sanawi aja sudah alfiyah kayak gitu Yai. Otomatis jurmiyah ataupun sorof itu pasti di bawahnya sanawiyah itu kan Yai. Iya. Sudah barang tentu kalau tidak ada niat dan minat itu merupakan beban ya, beban untuk santri
untuk menuntut ilmu gitu loh Yai. Yang ingin saya tanyakan Yai, bagaimana untuk menimbulkan itu Yai? Maksudnya pada saat zaman ya itu Yai, izin Yai. Sekarang itu kan ada banyak perubahan. Nggih Yai. Latar belakangnya santri sudah beda. Nggih Yai. Kemudian tuntutan ketika di pesantren itu adalah beda. Nggih Yai. Dia dituntut paling sulit itu anak yang pondok yang punya dua arah. Satu arah umum, Nggih Yai. dua arah Agama. pondokan. Pondokan. Ini pusing ini. Tapi kan, iya kan? Iya, Ini paling sulit untuk pondok. Karena bagaimana membaginya. Walaupun semuanya itu ilmu Allah kan, tetapi Iya. untuk membaginya tuh ya. Iya. Kan pengasuhnya atau pengurusnya kan memikirkan bagaimana umumnya jalan, terus kepondokannya jalan. Salafnya juga jalan gitu ya. Iya, salafnya juga jalan. Itu bagaimana? Itu kan beban. Kalau gontor nggak ada masalah. Iya. Karena yang diurusi hanya bahasa. Bas. Sito kiri nggak ada masalah. Karena judulnya salafnya. Iya, salafnya saja. Lirboyo nggak ada masalah. Karena ngurusin salafnya aja. Kalau Iya. temu ini pinginnya dua-duanya tuh ya. Iya, gitu. Itu jadi banyak. Tapi bagaimanapun kan kita memperhatikan kepada pesantren. Iya. Pesantren. Karena latar belakangnya santri yang datang ini itu kan macam-macam. Iya, betul. Maka pondok harus bagaimana mempertahankan kepondokannya, Iya. juga bagaimana caranya pondok itu berkembang mengikuti zamannya. Iya. Karena kedua-duanya dituntut sih. Iya, betul. Artinya antara pelajaran umum sama pelajaran kepondokan yang salah tadi ya. Iya. Mohon izin Yai, kalau kita melihat di tahun 2013 apa 14 ya Yai, Tebireng sudah membuat satu pendidikan lagi yang kita sebut dengan mu'alimat ya. Mu'alimin, mohon maaf, Iya, mu'alimin. Nah, itu bagaimana ya menurut Yai? Apakah menjawab istilahnya seperti layaknya waktu zamannya Yai, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi? Kalau melihat Yai, izin Yai, kan sekilas saya ketemu sama Pak Sudi, beliau juga nyampaikan untuk pola pendidikannya ingin disamakan pada saat zamannya Yai Soekarto gitu Yai. Mana ya? Mu'alimin itu adalah menjawab Yeah. kepada tuntutan alumni. Mungkin begitu maksudnya. Oh, okay. Karena alumni itu menuntut bagaimana Tebireng itu bisa seperti dulu. Okay. Tapi yang nggak mungkin keseluruhan kan. Yai. Karena latar belakang santri kan macam-macam. Nah, itu dia, betul. Latar belakang lagi ya. Iya, latar Kadang itu ya. belakang. Dan zaman sekarang juga ya. Iya. Kadang ya. Kadang-kadang yang dari rumah itu berangkatnya untuk supaya anak saya ini ada bagaimanapun bisa agama. Nah, ada yang nanti ada yang memang bisa kitab, ya ada yang sifatnya SMA, nanti arahnya kan masing-masing. Ternyata semua itu terjawab. Betul ya. Betul. Kemarin yang ada di DPR saja berapa? Iya. Iya. Kadang kan kalau dipikir-pikir ya pingnya dua-duanya juga ya. Iya. Tapi nggak mudah ya. Iya. Yang jelas itu barokah gitu. Andalannya Ujung-ujungnya barokah. Iya, barokah. Sama, saya juga dengan barokah juga. Barokah itu kan angin ya. Tahu barokah? Aziyadatul khair itu. Maksudnya gimana? Maksudnya barokah itu pada saat itu sudah selesai Ketika sahabat ada di Madinah, itu di Madinah, selain yang lain sudah mau sholat asar, tiba-tiba nggak ada air, lalu itu cari-cari,
Nabi nyari-nyari ternyata nggak ada air sedikit. Iya. Lalu Nabi coba airnya bawa sini. Iya. Lalu Nabi masukkan jari-jarinya, Iya. nah keluar air. Keluar air, terus dibuat wudhu dan macam-macam sudah cukup. Tapi gini, al barokatu minallah. Barokah itu dari Allah. Jadi zaman setelah mondok, Masya Allah. ya, jadi ini ya ada barokah dari Allah sudah lewat tebireng gitu Masya kan jadinya. Allah. Iya. Al barakatu minallah ya. Iya, al barokatu minallah. Akhirnya kita sadar itu. Saya juga begini nih ya, Iya. barokah dari Allah. Ya, siapa nyangka suruh ngaji di tebireng lagi. Saya enggak nyangka dibawa ke Malang. Padahal istri saya ketika mau pulang ini bingung. Iya. Nanti sampai nunggu nyambut gawe opo gitu. Iya. Berarti tadi ya al barakatu minallah itu ya. Iya, barokah dari Allah. Jangan sombong dengan Iya ilmunya. Saya tuh ya setiap saya silaturahmi saat semua santri pasti sama. Semuanya mengatakan bahwa kita tuh cuma mengharapkan barokah ya. Iya, andalannya kan barokah. Barokah. Saya kan memang barokah itu maksudnya gini ya, dia tuh fiktif tidak terlihat oleh kasat mata. Iya. Karena kan gini ya, mohon maaf nih ya, Iya, yang iya, tadi iya. kenapa tuntutan zaman, terus tuntutan orang tua menginginkan agar anaknya juga mempunyai pengetahuan umum, di satu sisi, di sisi lain juga mempunyai pengetahuan agama, kan kurang lebih seperti itu yang perfect kan Yai. Iya. Tapi kan tadi Yai bilang tidak mudah untuk mendapatkan kedua-duanya dalam waktu singkat, ya kan? Iya. Terus besar harapannya orang tua kan anak yang dipondokkan itu dia bisa baca kitab, dia juga pengetahuan umumnya juga oke. Itu yang izin ya, saya alami sendiri ya. Saya waktu pas mondok itu kan saya masuknya SMP ya. Masuknya SMP AWH tahun 91 sampai dengan 94. Jujur alhamdulillah waktu pas saya sebelum mondok sudah dibekali ya Dari rumah. sorof lah ya, Iya, sedikit sorof lah itu waktu latar itu. belakang berarti Latar ya? belakang. Sehingga pada saat mondok, walaupun orang tua sudah mengatakan nanti kamu setelah mondok, setelah SMP masuk SMA. Tujuannya tidak lain tidak bukan biar nanti kamu bisa masuk ke dokteran. Iya. Itu doa ya. Saya masih ingat. Iya. Kadang tuh, mohon maaf saya mau mengarahkan ke istilah barokah yang tadi saya bilang minallah itu jujur ya. Saya tuh merinding kalau melihat perjalanan hidup saya juga ya. Singkat cerita, saya karena memang ingin mendalami agama salaf, kitab ya. pondokan. Sehingga terkadang saya menomorduakan saya secara pribadi menomorduakan pengetahuan umum yang Iya, tentunya iya. harus saya tekuni gitu loh sesuai ya. dengan jurusan. Betul, Salaf. betul. Singkat cerita, akhirnya setelah saya lulus SMP, saya bilang sama orang tua saya tidak mau masuk ke SMA. Nah, iya. Kalau memang waktu itu saya masuk SMA, orang tua saya senang masuk SMA AWH gitu ceritanya ya. Singkat cerita waktu itu almarhum Gus Isom mendirikan Alia Salaf itu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya saya masuk Alia Salaf. Sesuai dengan niat dan minat. Betul, orang tua saya nangis ya, yang orang perempuan terutama Iya. nangis, beliau nangis. Jangan deh, karena nanti kamu nggak bisa masuk ke dokteran. Gitu loh, ya. Masa depan. Betul. Itu yang tadi yang ya ingin katakan ya. Orang tua kan pinginnya ya umum juga iya, terus juga salaf, kitab juga iya kan begitu ya. Iya, Singkat iya. cerita saya masuk salaf ya. Masuk salaf, saya pagi saya di Aliyah. Pulang sekolah, siangnya saya ngontel ya. Saya sekolah lagi ya di Bacul Goang ya. Iya, iya. Karena benar-benar saya tuh ingin kali ya. Singkat cerita akhirnya saya jalanin itu selama setahun ya. Selama setahun saya pagi itu saya di Aliyah, siangnya saya ngontel. Waktu itu saya kelas 5 ibtidaiyah kalau nggak salah ya di Bacul Goang. Bacul Goang. Bacul Oh, Goang iya, ya, iya. Jis ya. Iya, iya. Singkat cerita ya, karena bener ya, susah ya. Mohon maaf ya, walaupun mungkin keinginan orang tua ataupun mungkin
siapapun itu ingin mendapatkan dua-duanya susah. Akhirnya saya berpikir, Belok. saya boyong ya, saya sendiri boyong tanpa sepengetahuan orang tua. Akhirnya saya pindah pondok dari Tebu Ireng ke Pacul Goang ya. Waktu pas naik-naikan kelas dari kelas 1 aliyah ke kelas 2 aliyah, dari kelas 5 ibtidaiyah ke kelas 6. Nah, singkat cerita ya, itu tanpa sepengetahuan orang tua. Ada bule saya yang jenguk Yai. Jenguk. Kan adik saya kan juga ada Yai. Juga mondok di Tebu Ireng juga. Beritanya Di bawah nyampe saya. ya. Awalnya nggak tahu Yai. Bule saya yang dari Jayapura dia jenguk. Pas jenguk, kan ada adik saya di Tebu Ireng. Tanyain Soleh di mana? Ternyata Soleh sudah nggak di Tebu Ireng tapi di Pacul Goang Yai. Ya itulah perjalanan hidup Yai. Saya makanya tertarik yang tadi Yai bilang al-barakatuh minallah itu saya tertarik. Singkat cerita, akhirnya saya boyong ya. Padahal Yai waktu izin pas saya mau keluar dari pondok, saya papasan sama almarhum Gus Fahmi Yai. Gus Isom Yai. Kan dia dari Masudia mau ke pondok, papasan saya. Gus Isom menyampaikan ke orang tua, jangan. Saya anak ini masih bisa saya didik baik anaknya ini. Tapi orang tua sudah kekeh, udah daripada nanti nggak jelas masa depannya. Takut, khawatir. Singkat cerita akhirnya saya boyong. Ya itulah min al barakatuh minallah tadi Yai. Singkat cerita akhirnya saya masuk SMA Yai. Enggak maksud saya gini. Saya enggak tertahan kelas enggak Yai. Saya kelas 2 pas waktu saya masuk SMA kelas 2 juga Yai. Ngulang. Enggak ngulang. Udah kan lanjut kan, iya, lanjut nggak ngulang ya, langsung pindah, lanjut. Padahal ya izin pelajaran kita di salaf itu kan tidak ada pelajaran umum. Waktu itu memang kurikulumnya memang ingin disamakan seperti lainnya di Lirboyo ataupun di Peloso ya, kurang lebih seperti itu. Ya akhirnya ya saya pelan-pelan menyesuaikan pelajaran SMA. Akhirnya alhamdulillah saya lulus SMA ya alhamdulillah ya bagus. Terus akhirnya masuk ke kedokteran itu ya. Itulah al-barakatuh minallah. Kita nggak ada yang tahu gitu loh apa yang terjadi pada diri kita ya. Cuma ya tadi tuh ya kadang hidup ya begitu tuh ya. Iya. Masya Allah. Makanya rata-rata ya alumni yang saya datangi silaturahmi itu mereka semua mengatakan hal yang sama. Istilahnya ngalap berkah, pokoknya yang pondok itu sekolahnya gak pati anu gitu ya. Jadi bandingnya kalau sekolah jebol aja. Artinya kan mohon maaf ya kok kita lihat teman-teman di luaran sana itu kan pagi sekolah sore les ya kan untuk mengejar keilmuannya. Kadang wah bener ya kadang tuh jujur kalau kita bandingkan mohon maaf umumnya kita sama umumnya di luar mungkin agak lumayan jauh lah ya kan. Tapi tadi itu barokahnya itu ya. Masya Allah. Ada gambaran gini. Gimana ya? Ikhtiar itu kan ikhtiar secara lahiriah, ikhtiar secara batiniah. Oh, iya. Secara lahiriah ya kita usaha sekolah. Ya, itu kan lahiriah itu. Iya. Tapi nasib itu ikhtiarnya batiniah. Iya. Artinya dengan arti ya sebagai orang tua, sebagai anaknya, ya harus pendekatan diri kepada Allah lah. Masya Allah. Itu ikhtiar batinnya. Jadi nggak boleh orang tua itu anak sekolah dan sekian mengandalkan itu saja. Iya betul nih. Orang tua harus mendoakan, puasa, ditirakati anak istri. Orang gunakan gitu ya. Iya. Itu harus ada. Iya. Jadi ada minta ketentuan nasib dari sananya, batiniahnya. Lalu ada ikhtiar secara dia sekolah mulai SD, SMP, SMA dan seterusnya. Iya. Memang harus dua ikhtiar itu ditempuh ya. Ya iya. Ikhtiar lahiriah sama batiniah. Keduanya. Iya. Banyak sukses. Orang tua kan cuma lahiriahnya aja ya. Sehingga mereka juga gagal. Betul. Banyak orang yang sekolahnya nggak begitu tinggi tapi sukses. Menang nasib. Anak saya sekarang kan di Mataram. Oh, di Mataram ya?
Oh, loh, saya kemarin dinas di sana, Yai. Di NTB, Yai. Di Mataram mana ya izin, Yai? Di mana Mataram? Pariama apa, Bang? Hah? Oh, jenenge apa? Oh, di Mataram ya? Masya Di Mataramnya. Allah. Ketua PWIKPT NTB itu namanya Cak Ali. Iya, Nanti Ali kita ketemu saya. ya Ali ya, sama semeton-semeton dari Lombok ya kan, titip ya, anaknya Yai Karto. Saya ketemu Aduh sudah. ya Allah, saya di sana Yai. Oh itu 2018 dia di sana. Tahun berapa Yai anak? 21. Oh. 21 apa 22? Dinas dia di sana Yai. Iya. Oh, Masya Allah. Itu nasib juga, gak sengaja. Oh, Masya Allah. Apa ya di sana ya izin? Iya di BMKG. Oh, BMKG. Nah, nasib gimana ya? Cerita sedikit ya. Nasib Kan ada anak saya dengan temannya laki-laki. Lalu diarahkan yang memberi kursus itu. iya. Itu pendaftaran tinggal ya. Akhirnya 2 orang berangkat. Tapi pesannya berapa ribu gitu. Iya. Lalu dia itu juga dapat undangan dari Surabaya itu Indonesia. Iya. Sudah di sana. Tes-tesnya sudah selesai, praktek dan macam-macam. Iya. Masuk cadangan Oh, di iya. MBMKG-nya. Dia BMKG-nya. Kuliahnya di mana? Di Tangerang. Tangerang. Setelah masuk di Unisa, Hmm. ambil jurusan bahasa atau apa. Iya. Lalu mulai masuk daftar sudah mulai ospek ya. Iya. Dapat 1 hari lalu ada panggilan dari sana. Besok lusa harus datang ke sana untuk daftar ulang. Iya. Wah, akhirnya pulang malam Sabtu ya. Iya. Ya malam Sabtu pulang. Ini ya apa gitu. Ya sakarepmu sing di. Ya kon karepmu ya sakarepmu nek kon karep ya sak. Iya. Ya terus nopo. Akhirnya dia milih ke sana. Iya. Alhamdulillah ya. Katanya sudah dinas. Iya. Nah dinasnya juga di Mataram. Oh, Deket. Masya Allah. Di kota Mataram. Iya, kota Mataramnya. Bandara Lama. Oh, dekat. Berarti angkatan udara itu Yai. Iya. Bandara Lama. Bandara Lama. Angkatan udara. Apa lemah sampai lupa juga udah lama Yai. Kalau saya kan di tempat teman diamanai jadi kepala rumah sakit di sana Yai. Rumah sakit Wirabakti ya di Mataram itu. Ya itu nasib aja. Saya tidak pernah memaksakan sih. Betul Yai, betul. Pokoknya dia itu selama lurus saja ya. Betul ya. Masya Allah, betul. Berarti memang itulah kembali lagi ya al barakatuh minallah ya kan. Kalau kita sebagai orang tua menyampaikan ke anak untuk ikhtiar lahir dan ikhtiar batin itu juga terletak pada orang tua ya untuk anaknya ya sendiri puasa Senin Kemis itu kan hubungan Allah itu langsung. Betul. Memang tidak bisa diserahkan 100% ke anak sendiri ya. Nggak boleh. Tetap orang tua itu harus ada ikatan batin ya. Masya Allah. Karena kalau hanya ikhtiar lahir aja ya banyak. Tadi tuh nasibnya tuh ya. Masya Allah. Saya tuh jujur ingat ya, makanya saya bilang al barakatuh minallah itu. Aduh, saya jujur waktu itu saya nggak kepikiran saya mau jadi apa. Bayangin ya, saya pindah pondok dari Tebu Ireng ke Pacul Guang tanpa sepengetahuan orang tua. Orang tua saya di Jayapura sampai nangis-nangis, ya Allah anakku menjadi apa gitu. Iya. Saya jujur saya tuh waktu zaman segitu nggak terpikirkan saya cuma mikir ingin ngaji dan ngaji gitu loh. Saya nggak mikir karena saya mikir seperti Yai tadi sulit untuk membagi diri kita ataupun otak kita untuk bisa memahami atau mempelajari kedua-duanya gitu loh. Secara matang ya. Secara matang loh ya maksud saya ya. Mungkin kalau setengah-setengah sih bisa-bisa aja tapi ya nggak bisa maksimal kan ya yang ingin katakan gitu kan ya. Sulit gitu loh. Misalnya
untuk Ya kedua. terserah kelanjutannya aja nanti. Nah, betul. Kalau arahnya ke sana nanti bisa. Betul, Karena Yai. punya bekal itu. Betul, Kalau betul. ke sana kan bisa. Siap, Yai, siap. Makanya waktu itu saya tuh nggak kepikiran saya mau jadi apa, saya nggak kepikiran ya waktu zaman segitu. Pokoknya yang penting ngaji, pindah pondok, bayangin aja dari aliyah ke daiyah. Itu namanya barokah. Wah, betul Yai, betul Yai. Barokah tuh Yai, barokah. Kalau bilang barokah tuh nggak ada juntrungannya mau kemana, itu barokah ya, minallah langsung ya. Tapi saya masih ingat apa doanya orang tua saya, kamu jadi dokter itu loh ya. Nah, iya. Kamu jadi dokter waktu masih saya kelas 1 apa kelas 2 SMP, kamu jadi dokter nanti, jadi dokter gitu. Jadi dokter beneran walaupun mungkin lika-likunya. Itu kan permintaan orang tua kepada yang Kali ya, Iya. berarti benar-benar memang ikhtiar batinianya tadi ya, kita iya. juga menyadari, apalagi orang tua perempuan ya. Iya. Siap ya, siap. Masya Allah. Ya Allah Yai, tentunya pada malam hari ini banyak yang secara pribadi dapatkan dari Yai ya. Tentunya bagi alumni Tebireng yang lainnya yang kangen sama Yai gitu. Banyak kangen Yai, bener. Banyak yang kangen. Waktu pas Yai pengajian di pondok, kan ada secara online, kami juga kadang sering ngikutin juga Yai. Dan saya yakin teman-teman Iya. yang lainnya juga ngikutin ya kan. Karena dengan kemajuan zaman, walaupun kita jauh di sana, kita bisa ngikutin juga Yai. Mm-mm. Dari media-media Iya, online lah. banyak teman-teman yang telepon ini. Siap Yai, siap. Banyak. Ketika ngaji. Masya Allah Yai. Kayaknya kalau kita ngobrol panjang lebar, kayaknya sampai nanti malam, besok pagi saya ngaji kayaknya nggak selesai. Ya. Mohon izin Yai, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada Yai, izin Yai. Pesan, nggak apa-apa. Ya, ya. Apa tahu apa? Enggak. Ya. Siap Yai. Ya, moga-moga mereka sukses gitu ya. Amin Ya, Yai. harapan saja lah. Iya Yai. Amin Yai. Iya Yai. Mudah-mudahan kita semuanya, tentunya Yai Soekarto sekeluarga, terus kita semua keluarga besar Tebireng selalu beri kesehatan Yai, dan tentunya tadi ya barokah Yai ya. Aduh, Masya Allah. Matur sembah dulu Yai atas bincang-bincangnya. Ya, terima kasih kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada ya. Nah, sekali lagi ya, tadi itu al barakatuh minallah ya. Makasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.